Jika kita bisa memahami kebenaran alam semesta, fisik dan batin kita akan terbebaskan. Tetapi, berhubung tidak memahami kebenaran, kita selalu diselimuti noda batin. Jika noda batin tidak dilenyapkan, kita akan selamanya tersesat. Pada umumnya, orang-orang hanya mementingkan diri sendiri dan orang yang dikasihi. Ego ini membuat kita terperangkap dalam delusi. Dahulu kala, saat Buddha masih hidup, Buddha berkelana sepanjang sungai Gangga untuk membimbing orang-orang agar bisa membuka hati dan memahami kebenaran. Suatu hari, Buddha berkelana hingga ke kota Sawati. Di sana, ada seorang tetua yang memelihara seekor anjing putih. Ia sering duduk bersama majikannya di satu kursi yang sama. Berhubung majikannya sangat menyayanginya, maka semua pelayan juga melayaninya. Suatu ketika, tetua itu keluar rumah. Kebetulan Buddha melewati rumahnya. Saat melihat Buddha, anjing itu menjadi sangat galak. Ia terus menggonggong. Dengan tenang, Buddha berkata kepadanya, "Di kehidupan lampau, engkau terlalu tamak dan egois. Engkau melekat pada harta kekayaanmu sehingga terlahir di alam hewan. Engkau hendaknya berintrospeksi diri." Setelah mendengar ucapan Buddha, anjing itu pun berbaring di lantai. Kemudian sang Buddha pun pergi. Beberapa saat kemudian, tetua itu pulang ke rumah. Setiap kali melihatnya pulang, anjingnya selalu menyambutnya dengan gembira. Jadi, tetua itu merasa sangat heran. Dia terus memanggil nama anjingnya, tetapi ia tetap tidak bersemangat. Siang hari, pelayan menyiapkan makan untuk anjing itu, tetapi ia bahkan tidak menciumnya. Tetua itu bertanya pada pelayannya, "Ada apa dengan anjing ini?" Pelayan berkata bahwa pagi hari Buddha berbicara dengan anjing itu, dan setelah itu ia menjadi tidak bersemangat. Tetua itu sangat marah mendengarnya. Dia lalu pergi ke wihara dan bertanya kepada sang Buddha, "Mengapa anjing yang ceria ini menjadi tidak bersemangat setelah bertemu dengan yang mulia?" Kemudian Buddha pun berkata kepadanya, "Anjing itu adalah ayahmu." Tetua itu sangat marah mendengarnya. Buddha kembali berkata, "Jika tidak percaya, engkau bisa pulang dan bertanya kepadanya. Anjing itu menjaga harta untukmu." Tetua itu merasa ragu. Setelah pulang ke rumah, dia berkata kepada anjing itu, "Buddha mengatakan bahwa engkau adalah ayahku. Jika benar demikian, beritahu aku di mana engkau mengubur harta kekayaanmu. Bawa aku pergi mencarinya untuk membuktikan bahwa engkau adalah ayahku." Mendengar ucapannya, anjing itu pun bangun. Lalu turun ke bawah tempat duduk majikannya, serta mulai menggaruk dan menggalinya. Tetua itu menyuruh orang memindahkan kursi dan mulai menggali di sana. Di sana, sungguh dikubur banyak barang berharga. Menemukan semua barang berharga itu, tetua itu merasa sangat sedih. Dia memeluk anjing itu dan berkata, "Untuk apa? Demi melindungi harta kekayaan ini, engkau terlahir di alam hewan. Untuk apa?" Demikianlah kisah anjing yang menjaga harta. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa dalam hidup ini, kita seringkali melekat pada sesuatu.
Ada yang melekat pada harta kekayaan, ada pula yang melekat pada pasangan, orang tua, anak, cucu, dan lain sebagainya. Saat masih hidup, ayah tetua itu melekat pada hartanya. Dia tidak rela berdana ataupun berbuat baik. Dia hidup sangat hemat demi menjaga harta kekayaannya. Untuk apa dia menjaga semua harta itu? Dia mungkin ingin mewariskannya kepada anak cucunya, namun kehidupan tidaklah kekal. Dengan mewariskan harta pada anak cucu, apakah mereka bisa memahami kasih sayang kita terhadap mereka? Di dunia ini, kita sering melihat orang tua yang mengasihi anak-anak secara alami dan tidak memiliki pamrih. Tidak peduli berapa usia seorang anak, saat dia jatuh sakit, orang tuanya akan tetap merawatnya seperti merawat anak kecil. Kasih sayang orang tua terhadap anak berbeda dengan kasih sayang anak terhadap orang tua. Jarang ada anak yang bisa memahami kasih sayang orang tua. Namun, demikianlah manusia. Jarang ada orang yang berusaha untuk memahami orang tua. Namun, orang tua selalu berpikir demi kebaikan anak cucu mereka. Mereka bisa hidup hemat dan pelit kepada orang lain demi mewariskan banyak harta kepada anak cucunya. Anjing putih dalam kisah ini melekat pada harta kekayaan dan anak cucunya, sehingga dia terlahir kembali dalam keluarga yang sama. Meski ia terlahir sebagai seekor anjing, dia tetap menjaga harta kekayaannya di sana. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga pikiran kita. Kita belajar untuk melepas apapun yang kita miliki. Karena dengan melepas, maka kemelekatan kita akan berkurang. Kita lihat dalam kehidupan, kita harus menyadari dan menghargai berkah. Berkah diperoleh dari sumbangsih nyata. Jika bisa bersumbangsi dengan cinta kasih untuk menciptakan berkah bagi masyarakat, kita bisa membina berkah sekaligus kebijaksanaan. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.